Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang osteomyelitis dalam aspek dan pandangan dari nursing care plan atau proses asuhan keperawatan. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu bahwa osteomyelitis adalah infeksi yang terjadi pada jaringan tulang akibat invasi mikroorganisme, terutama bakteri, yang menyebabkan proses inflamasi, destruksi tulang, dan dapat berkembang menjadi kondisi kronis jika tidak ditangani secara adekuat. Infeksi ini dapat berasal dari penyebaran langsung, contohnya dari luka terbuka atau pembedahan, penyebaran hematogen melalui aliran darah, atau penyebaran dari jaringan lunak sekitarnya. Penyebab utama dari osteomyelitis adalah infeksi bakteri dengan Staphylococcus aureus sebagai patogen yang paling sering ditemukan. Namun, bakteri lain seperti Streptococcus, Pseudomonas aeruginosa, serta mikroorganisme anaerob dan jamur juga menjadi penyebab penyakit ini. Beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap osteomyelitis antara lain luka terbuka atau trauma tulang, riwayat operasi ortopedi atau penggunaan alat prostetik, diabetes mellitus, terutama bila disertai ulkus kaki, sistem imun yang rendah, contohnya pada penderita HIV dan AIDS, pasien yang mengalami kemoterapi atau penggunaan kortikosteroid jangka panjang. Selain itu, penggunaan narkotika suntik dan ulkus dekubitus yang tidak tertangani juga menjadi salah satu faktor risiko penyakit ini. Tanda dan gejala osteomyelitis dapat berbeda tergantung pada lokasi dan jenis infeksi, akut atau kronis. Beberapa manifestasi klinis yang umum ditemukan meliputi nyeri lokal pada area tulang yang terinfeksi, pembengkakan dan kemerahan di sekitar area infeksi, demam dan menggigil, kelelahan dan malaise, drainase prulen dari luka atau sinus traktus, penurunan rentang gerak pada ekstremitas terkait, kemerahan dan hangat saat diraba, tanda-tanda inflamasi sistemik, leukositosis, dan peningkatan laju endap darah. Untuk membedakan dan menegakkan diagnosis osteomyelitis, perlu dilakukan beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan darah biasanya ditemukan leukosit tinggi, CRP, dan ESR meningkat. Kemudian, kultur darah dan kultur luka untuk mengidentifikasi mikroorganisme penyebab. Pencitraan dapat kita lakukan X-ray pada tahap lanjut, MRI, CT scan, atau bone scan dengan radioisotop. Selain itu dapat dilakukan biopsi tulang sebagai standar emas atau gold standard untuk konfirmasi diagnosis. Asuhan keperawatan pada pasien osteomyelitis mencakup proses sistematis yang terdiri dari pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan intervensi, dan evaluasi. Berikut adalah beberapa diagnosa keperawatan utama beserta intervensi dan rasionalnya. Diagnosa pertama adalah nyeri akut. Nyeri akut ini merupakan nyeri tajam atau berat yang dirasakan pasien akibat proses inflamasi, iskemia, atau destruksi jaringan tulang. Data pendukungnya bisa berupa pasien mengeluh nyeri pada tulang yang terinfeksi, serta tanda objektifnya muncul gerimis wajah, perilaku melindungi area nyeri,
takikardi, dan tekanan darah meningkat. Tujuan tindakan ini adalah agar pasien dapat melaporkan penurunan tingkat nyeri dan menunjukkan kenyamanan fisik. Intervensi keperawatannya dapat berupa kaji intensitas, lokasi, dan karakteristik nyeri menggunakan skala nyeri untuk menentukan intervensi yang sesuai dan mengevaluasi efektivitasnya. Selain itu, memberikan analgesik sesuai dengan resep, dapat berupa nonsteroid atau opioid, agar dapat mengontrol nyeri yang berasal dari inflamasi dan kerusakan jaringan. Posisikan pasien dengan nyaman dan hindari tekanan pada area yang nyeri untuk mengurangi stimulasi pada reseptor nyeri. Imobilisasi area yang terinfeksi jika diperlukan, misalnya dengan splint, untuk mengurangi pergerakan yang dapat menimbulkan nyeri. Dan yang terakhir adalah mengajarkan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam untuk membantu menurunkan persepsi nyeri secara non-farmakologis. Selain itu, ada diagnosa hipertermia yang merupakan peningkatan suhu tubuh melebihi batas normal akibat infeksi sistemik. Datanya dapat berupa suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, kulit terasa hangat, takikardi, takipneu, kulit memerah atau berkeringat. Tujuan dari tindakan ini adalah agar pasien dapat menunjukkan suhu tubuh dalam rentang normal antara 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Intervensi keperawatannya dapat berupa pantau suhu tubuh setiap 4 jam untuk memantau tren demam dan efektivitas terapi, berikan kompres hangat atau mandi dengan air suam-suam kuku untuk membantu menurunkan suhu tubuh secara bertahap. Kita dapat memberikan antipiretik sesuai resep seperti paracetamol untuk menurunkan demam dan memberikan kenyamanan. Berikan cairan yang cukup untuk mencegah dehidrasi akibat demam, untuk membantu pengaturan suhu tubuh atau sirkulasi. Serta kita harus melakukan kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian antibiotik sesuai kultur, sebagai terapi kausal atau terapi penyebab untuk mengatasi penyebabnya dalam mengatasi nyeri. Diagnosa selanjutnya adalah perfusi jaringan tidak efektif, di mana terjadi penurunan aliran darah ke jaringan yang dapat menghambat proses penyembuhan dan meningkatkan risiko nekrosis. Data pendukungnya dapat berupa warna kulit pucat atau sianotik pada area ekstremitas, nyeri lokal dan bengkak, penurunan nadi perifer, adanya tanda-tanda gangguan penyembuhan luka. Tujuannya adalah agar pasien dapat menunjukkan perfusi jaringan yang adekuat dengan ditandai oleh kulit hangat, nadi teraba, dan penyembuhan luka yang membaik. Intervensi yang dapat kita lakukan adalah mengkaji status sirkulasi seperti warna kulit, suhu, capillary refill, dan nadi perifer, agar kita dapat menilai derajat perfusi dan mendeteksi iskemia sejak dini. Kolaborasi dalam pemberian pemeriksaan penunjang seperti Doppler atau angiografi, agar kita dapat mengetahui secara objektif status vaskularisasi. Kita sebagai perawat harus menjaga posisi ekstremitas pasien agar tidak tertekuk atau tertekan untuk mencegah obstruksi aliran darah. Berikan profilaksis deep vein thrombosis jika diresepkan seperti antikoagulan, atau berikan pemakaian stocking untuk meningkatkan aliran darah vena dan mencegah pembekuan. Selain itu, kita harus melakukan kolaborasi untuk tindakan debridement atau intervensi bedah vaskular untuk mengangkat jaringan nekrotik dan memperbaiki sirkulasi ke area terinfeksi. Perawat juga berperan penting dalam edukasi pasien dan keluarga.
Di antaranya menjelaskan pentingnya menyelesaikan pengobatan antibiotik jangka panjang, memberikan informasi tentang tanda dan gejala infeksi berulang, menyampaikan pentingnya menjaga kebersihan luka dan kontrol rutin, serta memberikan edukasi mengenai manajemen penyakit kronis yang menyertai misalnya diabetes. Jadi teman-teman, osteomielitis merupakan infeksi tulang yang membutuhkan penanganan kompleks dan multidisipliner. Proses keperawatan memiliki peranan penting dalam mempercepat penyembuhan, mengurangi komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari pengkajian, diagnosa, hingga intervensi dan edukasi, perawat perlu membantu memastikan bahwa pasien mendapatkan asuhan yang aman, efektif, dan berfokus pada pemulihan holistik. Demikianlah pembahasan kita tentang proses asuhan keperawatan kepada penyakit osteomielitis. Semoga materi ini dapat menjadi pegangan dan menjadi dasar agar teman-teman dapat melakukan asuhan keperawatan pada penyakit osteomielitis. Tetap sehat dan salam sehat.